Ada banyak kecurigaan seputar gangguan identitas disosiatif atau bahasa ilmiahnya Dissociative Identity Disorder yang disingkat DID atau dalam bahasa Indonesianya adalah kepribadian ganda. Psikiater percaya bahwa orang yang menderita kondisi ini memisahkan kepribadian mereka untuk menghadapi trauma. Seringkali pelecehan yang mereka alami di masa kanak-kanak menjadi salah satu faktor pemicu lahirnya kepribadian ganda ini. Dengan definisi ini, seseorang dengan DID dapat dibayangkan melakukan kejahatan yang mengerikan dan bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Pembelaan paling kontroversial hingga hari ini dalam kasus kriminalitas adalah gangguan pada penderita kepribadian ganda ini. Para skeptis percaya bahwa penjahat berbohong tentang kelainan ini untuk menghindari konsekuensinya. Namun beberapa pengadilan telah menerima pembelaan ini, seperti yang ditunjukkan oleh 3 dari 5 kasus yang akan kita saksikan di video ini secara singkat. Tetapi 2 lainnya membuktikan bahwa Didi tetap menjadi pembelaan hukum yang sangat kontroversial. Siapa saja mereka? Ini dia ulasan singkatnya. Billy Milligan. Kebanyakan orang melacak kasus ini dengan kembali pada kasus Billy Milligan. Milligan diseret ke pengadilan pada tahun 1978 atas beberapa tuduhan pemerkosaan, perampokan, dan penculikan. Kasusnya segera menarik perhatian nasional Amerika ketika pengacaranya mengajukan pembelaan atas kegilaan dengan alasan bahwa 2 kepribadian berbeda telah melakukan kejahatan dan itu bukan pribadi Milligan yang sesungguhnya. Pembelaan ini sangat tidak biasa pada saat itu tetapi berhasil. Milligan dinyatakan tidak bersalah dan hakim memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Dia melarikan diri selama 4 bulan pada tahun 1986, dibebaskan pada tahun 1991 dan meninggal karena kanker pada tahun 2014. Psikiater menyatakan bahwa Milligan memiliki sebanyak 24 kepribadian, termasuk seorang ahli amunisi Yugoslavia dan seorang gadis berusia 3 tahun. Buku tentang Billy Milligan juga sudah beredar di Indonesia dengan judul 24 Wajah Billy. Anda akan terkejut dengan semua paparan dan kisah nyata yang tercantum dalam buku tersebut. Film Split yang tayang pada tahun 2017 lalu adalah salah satu film gambaran dan juga adaptasi dari kasus Billy Milligan. Juanita Maxwell. Masalah hukum Juanita Maxwell dimulai pada tahun 1979 ketika dia didakwa memukuli seorang wanita berusia 73 tahun sampai mati. Pembunuhan itu terjadi di hotel tempat Maxwell bekerja sebagai pembantu dan di tempat tinggal sang korban, Ines Kelly. Tapi Maxwell bersikeras bahwa dia tidak membunuh Kelly. Kepribadian gandanya Wanda Weston lah yang melakukan pembunuhan tersebut. Sementara Maxwell sendiri terlihat pendiam dan sopan, pribadi Weston cerewet dan membual bahwa sangat menyukai untuk menghisap ganja. Dia tidak salah mengakui di mimbar saksi bahwa dia telah memukul Kelly dengan lampu karena wanita itu menolak mengembalikan pulpen. Transformasi Maxwell di mimbar membuat takut penonton dan pengadilan memutuskan dia tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Maxwell setuju untuk dirawat di rumah sakit khusus bangsal jiwa dengan dukungan penuh dari sang suami Sammy. Namun pada tahun 1988 segera setelah dibebaskan, dia dijebloskan ke penjara karena merampok di 2 bank di St. Petersburg, Florida. Pada saat itu dia diketahui memiliki 7 kepribadian, tetapi kepribadian Wanda telah dianggap sebagai pelaku dari kejahatan perampokan tersebut. Billy Joe Harris. Ketika Billy Joe Harris ditangkap pada tahun 2011, polisi menyebut dia sebagai salah satu orang paling dicari di Texas. Yang lain mengenalnya sebagai pemerkosa Twilight karena serangannya di pagi hari terhadap wanita tua dan cacat. DNA-nya mengaitkannya dengan beberapa serangan dan perampokan yang berlangsung selama 2 tahun di beberapa tempat. Harris bersikeras dia bukan pemerkosa berantai, sebaliknya itu salah satu pribadinya yang lain. Menurut psikologi Dr. Colin Ross yang bersaksi di pengadilan meyakini Harris memiliki gangguan identitas disosiatif dan reservasi. Dia mengatakan dia mempertanyakan skor Harris yang sangat tinggi pada tes penyaringan untuk DID. Dalam pengadilan tersebut, Harris dituduh telah melakukan kebohongan tentang kehidupan pribadinya. Jelas semua orang di ruangan sidang juga memiliki kecurigaan. Beberapa anggota juri menahan tawa ketika Harris menjadi Bobby, salah satu dari dugaan kepribadiannya di mimbar. Lebih buruk lagi, dia terekam dalam panggilan telepon ke pacarnya yang membual tentang melakukan pertunjukan yang bagus di pengadilan. Hakim menolak pernyataan pembelaan yang diutarakan Dr. Collins dan juri memvonis Harris. Dia menerima hukuman seumur hidup walau telah mencoba naik banding, sejauh ini tidak pernah berhasil. Dwayne Wilson. Kasus terhadap Dwayne Wilson dimulai pada tanggal 20 September 2005 ketika keponakannya Paris menelpon polisi.
Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa pamannya telah menikamnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, dan ibunya di rumah mereka di New Jersey. Paris adalah satu-satunya korban selamat. Ketika persidangan Wilson dimulai 4 tahun kemudian, pengacaranya berpendapat bahwa salah satu dari 3 kepribadian terdakwa, Kiko, sebenarnya melakukan pembunuhan dan bahwa Wilson tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut. Namun hakim menolak argumen ini dan menghukum Wilson 40 tahun penjara. Thomas Husky. Thomas Husky dikenal sebagai manusia kebun binatang di kalangan pelacur di Tennessee karena dia dulu bekerja di gudang gajah di kebun binatang Knoxville. Tapi julukan aneh ini berubah menjadi seram ketika Husky didakwa dengan serangkaian pembunuhan. Dia mengaku membunuh 4 wanita dan dituduh memperkosa dan merampok 2 lagi. Polisi juga menemukan perhiasan yang mereka yakini telah diambil oleh Husky dari tubuh korbannya sebagai souvenir. Namun pengacara Husky bersikeras bahwa klien mereka tidak mengaku, menyimpan trofi, atau melakukan kesalahan. Pelaku sebenarnya adalah Kyle, kepribadian alternatifnya. Juri pertama yang menyidangkan kasus ini tidak dapat mencapai konsensus tentang pembunuhan tersebut dan jaksa penuntut akhirnya membatalkan tuduhan tersebut. Tapi Husky dihukum karena pemerkosaan yang dia lakukan sebelum pembunuhan dan dijatuhi hukuman 64 tahun penjara. Knoxville News Sentinel menyebut kasusnya sebagai salah satu kasus termahal dalam sejarah negara bagian Amerika. Hey, jika ulasan ini menambah pemahaman kalian, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan tentu saja di-share. Saya Juan Montero, sampai jumpa di video lainnya.